Pemirsa masih di IDX Sesung Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja kita akan coba lihat pemirsa 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda dari perindustrian. Ada Astra International hari ini direkomendasikan buy on weakness, supportnya ada di 4630 dan resistennya di 5425. Astra di perdagangan sebelumnya pergerakan penguatan mengejutkan, setelah sekian lama akhirnya Astra menembus di atas level 5.000-an kembali. Kemudian cuan akumulasi buy 1350 hingga 1725. BRMS dari energi ada akumulasi buy juga 386, 510 barang baku maksud kami. Kemudian ada ESA trading buy, supportnya di 595, resisten hingga ke 700. Astra, cuan, BRMS, dan ESA, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Andri, kita lanjutkan kembali Pak. 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada Astra International. Pak Andri, di perdagangan sebelumnya lonjakan yang terjadi cukup signifikan Pak Andri. Hari ini berbalik ke arah melemah, tapi level 5.000 tampaknya masih mampu ditahan. Sudah cukup lama rasanya ICI tidak menyentuh ke level 5.000-an kembali. Pak Andri, analisis dan pertimbangan rekomendasi ICI. Ya, kalau lihat emang sekarang ini emang lagi trennya saham konglomerat ya, Mas Devi. Jadi emang saham konglomerat ini tetap banyak yang diangkat ya, dari grup Astra, Barito, Bakri juga kemarin, dan beberapa saham lain, Adaro juga ya. Jadi kalau lihat memang ini kenaikan pertama sejak awal Januari ya, ini break 4950, tambah juga mungkin ini sentimennya ke Gias ya, ke Parma Mobil nanti yang di BSD di sampai seminggu ini. Jadi emang kalau lihat kan emang sekarang ini lagi perang ya, price war untuk untuk otomotif, terutama EV ya, electric vehicle. Jadi saya pikir antara di mobil Jepang dan mobil China aja sendiri ini juga ini memberikan juga momentum juga untuk Astra juga untuk produknya ya, terutama dari Toyota sendiri untuk bisa mengenjot penjualan untuk hingga akhir tahun ini, karena kan akhir tahun yang terbesar kan pameran kan ini kan dari Gias ya. Jadi memang ini saya pikir memberikan momentum ya, karena meskipun sekarang tren kenaikan dari penjualan EV dari China sendiri meningkat, tapi tetap overall kan masih Astra masih tetap mendominasi ya. Jadi artinya tambah juga kan kinerja di anak usahanya juga bagus ya, mungkin juga kita lihat nanti kuartal 2 ini mungkin membaik ya, pendapatannya mungkin ekspektasinya dari dividen ya mungkin ya depan-depannya. Tapi kalau saya lihat sih emang fund manager ya, saya pikir udah habisan ide ya untuk memburu saham bagus ya, paling antara yang baru next tuh 6 bulan ini ya Astra International. Buy on weakness di level berapa Pak untuk Astra? Ya, saya pikir ini 48.400 sampai 4950 tadi low ini kan gapnya di sini ya. Saya pikir bisa untuk kita beli. Baik, pelemahan hari ini masih cukup wajar Pak, supportnya masih terjaga ya Pak? Ya, sebenarnya cukup wajar ya, karena kan turunannya kemarin kan sempat 4.400 naik sampai 5.100 ya. Saya pikir normal aja ya, nanti mencapai lagi. Target ke 5.400 ini sampai kapan Pak Andri? Ya paling-paling dalam 1-2 minggu ini ya. Mungkin nanti ekspektasinya mungkin minggu depan, karena Gias kan udah bisa kelihatan ya penjualannya dari efek price war ini dan di otomotif ini. Baik, dari Astra International kita bergeser ke saham pilihan selanjutnya Pak, dari saham grup Prayogo Pangestu. Anda rekomendasikan cuan, akumulasi buy tadi, supportnya di 1350, resistennya hingga ke 1725. Ada Bapak Purnomo dari Surabaya. Pak Andri menanyakan saham cuan juga ini. Saya akan coba cek terlebih dahulu. Cuan sudah layak belikah buat untuk jangka menengah Pak? Ya sebenarnya kalau melihat sentimen jangka menengah sih mungkin volatile ya. Biasanya saham yang habis stock split biasanya akan mengalami penyesuaian ya di market, karena jumlah sahamnya akan tambah banyak 10 kali ya. Tapi kalau lihat sentimen sekarang, harga batu bara sekarang udah loncat dari $109 sekarang ke 113, tambah juga dari sentimen grup cuan sendiri, Barito sendiri, cuan ini masih masuk ke MSCI mungkin di awal Agustus. Saya pikir ini memberikan peluang juga. Berarti artinya emang secara teknikal pun sama, jadi 1, 2, 3, jadi ini sentimennya masih belum, peaknya belum selesai, jadi artinya masih ada sekali lagi di atas 1795 stock split. Jadi artinya ada penurunan sekarang. Yang penting yang perlu kita waspadai, memang ada gap di 1445, ini agak berat makanya naik. Jadi meskipun harga call naik, tapi karena ada gap 1445 jadi agak tertahan. Jadi kalau ada 1445 sampai 1500 ini saya pikir bisa untuk ajang cicil beli ya, untuk sebelum nanti rally lagi di atas 1795. Baik.
Hari ini melemah di 0,33% di 15.30 dan tadi sekaligus menjawab pertanyaan Bapak Purnomo dari Surabaya. Kita bergeser ke saham pilihan selanjutnya Pak, yang ketiga dari barang baku ada BRMS, hari ini tertekan di 1,83% dan Anda juga rekomendasikan akumulasi buy untuk BRMS. Ya, kalau BRMS kan pasti tentunya kita lihat harga gold ya. Beberapa kali kita tepat prediksinya ya kan masih bolak-balik kemana-mana ya. Masih 3250 sampai dengan 3.450 dolar per ounce untuk gold. Jadi artinya juga ya mau tidak mau ya, tapi kan arahnya tetap naik, zigzag naik. Jadi artinya juga BRMS tetap diakumulasi. Jadi selama masih gold masih di atas 3.300 dolar per ounce, saya pikir juga BRMS tetap bertahan di atas 400. Jadi kemungkinan kalau nanti the next-nya minggu depan ada the Fed meeting, nanti ekspektasinya kemungkinan dovish ya, kemungkinan gold bisa menuju 3.200 ya, berarti mau tidak mau BRMS bisa menuju ke tertingginya all time high-nya di 5.510. Baik. Peluang ke 500 masih cukup terbuka lebar. Tadi resisten Anda masih di 510 ya, Pak? Ya, ke all time. Halo Pak Andri? Ya, masih di 510 untuk all time high. Jadi kalau jangka menengah sih seharusnya bisa break 510 sampai dengan 650. Baik. Ya, dari BRMS kita bergeser ke saham pilihan terakhir Pak, ada ESA, tapi lebih ke arah trading buy Pak. Pertimbangan trading buy untuk ESA, terutama dari sisi teknikal, hari ini ditutup menguat di 635, 2,42% untuk ESA. Ya, ESA juga salah satu saham energi ya, dari minyak juga ya, juga ada amonia juga ya, yang agak telat ya. Jadi kalau kita lihat kan saham-saham lainnya sudah naik duluan ya, teman-teman dia masuk di bawah. Dan kemarin baru break resistnya di 620. Jadi kalau nggak salah saya lihat tadi sebelum closing dan 645 ya. Jadi saya pikir ya ini bisa menuju ke mungkin naiknya terbatas, tapi bisa dimanfaatkan untuk kita trading aja di 670 sampai dengan 700 untuk jangka pendek. Pelemahan sudah cukup dalam terjadi Pak pas April trading halt, kemudian kebangkitan dari ESA belum terlalu signifikan. Dari posisi teknikal apa yang bisa dicermati Pak dengan arah pergerakan ESA usai koreksi dalam di April lalu? Ya pastinya kan kalau ESA ini kan melihatkan dari harga minyak. Minyak serang konsolidasi ya, konsolidasi masih range-nya antara 65 sampai dengan 68 ya. Saya pikir ESA pun mungkin akan naik lagi. Di sini juga kalau lihat dari dari teknikalnya sih harusnya sih sudah oversold ya. Jadi untuk minyak. Jadi artinya dan juga membentuk double bottom itu yang penting, double bottom. Jadi seharusnya ESA bisa menuju di sini ke 800 sampai dengan 1000 lagi ya untuk 1-3 bulan ke depan. Baik. Jadi saya pikir ya posisi sekarang harga di 635 ya, saya pikir masih cukup menarik ya, karena posisinya malah triple bottom lah ya. Ada juga, jadi artinya sangat strong ya. Apalagi sentimen minyak pun kalau kita lihat bisa di atas 70 lagi, dan juga memberikan momentum juga untuk ESA. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada Astra International, Cuan, BRMS, dan ESA, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Andri, kita hold kembali Pak, saya akan coba sampaikan terlebih dahulu update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, harga saham gabungan ditutup di zona hijau, menguat tipis di 0,17% dan masih bertahan di atas level 7.500-an, di mana posisi penutupan hari ini di 7.543.503, intraday terendah hari ini di 7.515.125, level tertinggi intraday di 7.552.775. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya di tengah fluktuasi indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Ya, ke grafis yang pertama, MNC 36 tertekan di 0,65%, Jakarta Islamic Index melemah di 0,23%, LQ45 ditutup di zona merah di 0,66%. Selanjutnya rotasi pergerakan sektoral. Keuangan masih memimpin penguatan di 1,66%, infrastruktur juga menguat di 1,29%, transportasi dan logistik melemah di 1%, kesehatan tertekan di 0,73%. Grafis selanjutnya saham-saham yang hari ini menjadi penopang indeks harga saham gabungan yang masuk ke dalam deretan top gainers, pemirsa.
Prayogo Pengesu ada BRPT ditutup menguat 2480. BRPT melesat hingga 11% hari ini. WiFi rebound di 2850. Kemudian ada Mina menguat di 128 dan Toba ditutup di zona hijau di 1110. Terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat adalah BMRI dari perbankan Big Cap melemah ke 4.690, BBRI tertekan ke 3.880, sementara PTRO melemah ke 3.620 dan GoTo. Saya akan coba update posisi GoTo di penutupan sesi kedua hari ini, di mana GoTo ditutup di level 58 ya. Dapat Anda kebaikan grafis di layar televisi Anda, bukan 68, tapi Rp58 per sahamnya untuk GoTo hari ini. Update penutupan sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan kami akan segera kembali pemirsa, di mana beberapa WhatsApp interaktif masih ada beberapa pertanyaan kami dan kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Antri, kita lanjutkan kembali. Bapak Jason dari Jakarta, emiten rumah sakit Pak Medikaloka Hermina Tbk, penutupan hari ini 15.40, intraday tertinggi 15.80. Pertanyaannya adalah seberapa besar peluang Hill untuk masuk atau lanjut tembus di 1.600, Pak? Ya, kalau dilihat sebenarnya untuk Hill sendiri, ini ya, saham sendiri bisa membentuk pola inverted soldier, jadi emang udah bikin double top ya di 17.20 ini. Harusnya sih orang turun dulu ya, karena emang udah capek juga, karena kan dari 9.20 2 bulan yang lalu sekarang sudah di 17, hampir naik 100% ya, dalam waktu setahun ini. Jadi artinya ya emang kuatnya di sini untuk agar lawan koreksinya di sini bisa di demand areanya ada di 14.50 sampai 1.300. Jadi emang itu bukan acara untuk beli. Jadi meskipun minggu depan pun ada tendek rebound, karena itu ada gap 16.600, saya pikir terbatas ya. Jadi ini koreksi A, nanti minggu depan ada rebound dulu, nanti setelah itu minggu depannya lagi, kemudian mungkin dia akan sell off lagi nanti menuju di bawah 14.50 sampai 1.300. Jadi kalau ketemu invest, ya mendingan kita belinya di 1.300-1.450 ya untuk range. Baik. Selanjutnya, tidak menyebutkan nama dan lokasi, Pak, menanyakan saham Mary, emiten pendatang baru, sudah masuk di harga penutupan kemarin, hari ini turun dalam kembali, arahnya akan kemana, Pak? Masuknya di 388. Di 388 ya. Jadi sini sih bisa dua arah ya. Jadi kalau di sini sekolah dari volume sih harusnya sih turun dulu ya, karena di sini kemarin dia naik pun juga, tapi tidak dukung volume, dan turun pun kemarin malah sempat naik ada volume. Jadi artinya ini kemungkinan kemarin naik sampai dengan 400 per 20 ya, itu koreksi B. Jadi lebih bagus sih kalau kita mau masuk Mary, mendingan di bawah 298 ya. Jadi emang agak rawan, ini range-nya cukup lebar ya, dan juga mungkin akan liar juga karena kelihatan marketnya sudah mulai distribusi. Jadi hati-hati untuk yang menengah bisa di bawah 298 sampai dengan sini ada sampai dengan harga 30 ya untuk dalam. Bapak Dedi dari Padang, Sumatera Barat menanyakan saham properti, Pak. Menanyakan saham Dimas ini nyangkut di 146, Pak. Ada peluang ke 150 tidak? Ya kalau Dimas ini kan sama seperti tadi ya, Pak, habis stock split ya. Habis stock split bisa juga penyesuaian. Yang kalau nggak salah juga berapa lama ya, sejak bulan 5 jadi ya. Jadi artinya sudah 3 bulan, ya saya pikir wajar. Dulu ada pola cup ya, cup untuk tangkir ya. Jadi ini sekarang membentuk pola handle gagangnya. Jadi saya pikir ini kalau dilihat memang harusnya bisa menuju di 140 sampai 44 ini untuk kita cicil beli, nanti baru kita bisa menuju ke 160 sampai 140. Jadi kalau dibilang bisa dilihat lagi ke 160. Karena memang masih ada gap di 175 ya. Jadi artinya kecenderungan sih untuk kemenangannya masih menuju 160 sampai 175. Baik. Bapak Doni dari Lampung, Pak, menanyakan saham CDIA, Pak, sudah pegang dari harga IPO. Saya harus hold sampai level berapa? Kemudian level profit taking yang direkomendasikan. Ya sebenarnya kalau lihat dari volumenya juga ditambah yang ini sepertinya ya tergantung kebutuhan ya. Jadi kalau saya pribadi sih saya akan holdnya sampai September ya. Ya. Kenapa? Karena cycle-nya bagusnya sampai September. Misalnya 2 bulan lagi. Jadi artinya kenapa? Karena memang ini polanya sama dengan
brand dan juga ada cuan dulu ya. Jadi benar ternyata kemarin ada 500 kali oversize grad. Ya, jadi minimal masih ada bid minimal 23 triliun yang siap masuk ke saham jadi CDA ini ya. Oke. Kalau dilihat ya saya pikir yang ini kan naiknya pun kan lebih dari 700% lebih, itu volumenya kan tipis. Sementara dana puluhan triliun ini kan masih belum masuk. Ini mungkin bisa ada pembukaan. Pikir sih hold aja ya selama masih selama belum ada seller, selama masih polanya masih akumulasi, saya pikir masih bisa hold. Kita ke Lampung, Pak Andri. Bapak Joshua Nainggolan menanyakan saham NISP, Pak, Bank OCBC, NISP TBK. Baru ingin masuk, direkomendasikan tidak, Pak, entry untuk NISP? NISP kalau lihat sih agak spekulatif ya, karena udah di puncak ya. Ini bentuknya pola bull flag, jadi artinya dia sudah mendekati resist. Ya, agak hati-hati. Emang fokusnya sih kalau tipikal saham ini mendingan kita untuk jangka menengah ya, karena kalau sampai 13.75-nya nggak break, ya dia balik lagi bisa di bawah 1.300. Jadi mendingan kalau seperti ini, mendingan kita cicil beli, yang menunggu sampai di break di atas 13.75. Untuk targetnya di sini kalau bull flag berarti Halo Pak Andri, suaranya Pak? Targetnya 1370 sampai dengan 13, berarti targetnya ya antara 1370 tambah 170 berarti. Oke, baik. Jangka menengah. Ya, selanjutnya menanyakan saham OASA, Pak. Penutupan hari ini 206 untuk OASA, nyangkut di 210. Masih bisa di hold tidak untuk OASA? OASA sih masih bisa ya, polanya sama juga seperti kayak tadi, kayak si NISP ya. Ya polanya emang kalau diresist semua ya. Ya karena ini kan fraksi 4, polanya dengan lagi. Jadi kalau misalnya mau sabar kan ini kan volumenya tinggi. Jadi artinya ini ada fund masuk atau misalnya ada big player masuk. Jadi kalau atas 218 ya targetnya di sini 17, 30, 40, 40. Jadi 250, 260 ya targetnya untuk bisa keluar. Jadi bagusnya sih untuk di atas 1 sampai 2 mingguan ya untuk masa. Baik, analisis untuk OASA tidak menyebutkan nama dan lokasi, dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, Bapak Rory, Bapak Fikri di Jakarta, kemudian juga Bapak Sihotang dari Medan. Kami mohon maaf, silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di yang sama di perdagangan pekan depan. Pak Andri, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Sehat selalu, Pak. Ya, sama-sama, Mas. Baik, terima kasih ada Bapak Andri Zakaria Siregar, founder CTA Saham. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Hali yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.